Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali Sobat Satria pada perkuliahan kali ini. Saya akan membawakan materi pertemuan ketiga, ya, mata kuliah etika profesi. Topik yang akan saya jabarkan kali ini adalah etika profesi dalam dunia informasi. Berkaitan dengan itu, landasannya adalah kemarin sudah saya jelaskan bahwasannya etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno, ya, yang artinya etos atau kebiasaan, tingkah laku, adat, akhlak atau watak, perasaan, sikap dan cara berpikir manusia. Nah, menurut Aristoteles sendiri, ya, etika ini sudah dipakai menunjukkan untuk filsafat atau moral, ya, pada zamannya. Sedangkan berdasarkan asal-usul katanya sendiri, etika ini sendiri itu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, ya. Etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Jadi kata etika ini sendiri menunjukkan dua hal. Yang pertama, disiplin ilmu, ya, yang mempelajari tentang nilai dan pembenarannya, ya. Yang kedua itu sendiri pokok permasalahan disiplin ilmu itu sendiri, ya, yaitu nilai-nilai hidup kita yang sesungguhnya dan hukum-hukum tingkah laku kita. Adapun berdasarkan kamus besar, ya, bahasa Indonesia, etika ini mengandung banyak arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, ya. Kemudian kumpulan asas atau nilai yang berkenaan juga dengan akhlak, ya. Dan yang selanjutnya ada nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi yang kemarin saya sampaikan, ya, pada pertemuan sebelum ini, bahwasanya etika itu bisa dikatakan adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Artinya apa? Artinya kesepakatan, ya. Kalau kita seperti ini, kesepakatannya ini dianggap baik atau buruk, ya, seperti itu. Etika ini menyediakan alat analisis untuk berpikir tentang isu-isu permasalahan atau moral, ya. Dalam konteks ini, etika dapat menyediakan sebuah gambaran utuh, ya, dan lebih mengedepankan rasionalitas ketika berhadapan dengan isu-isu permasalahan di sekitar kita. Nah, jadi etika ini menyediakan alat analisis. Jadi dengan kita belajar etika, jadi kita tidak langsung ketika menemukan isu atau permasalahan di sekeliling kita, ya, tidak langsung memvonis wah ini benar, wah ini salah, ya, wah ini salah nih, mencuri misalkan, dia ini mencuri, ya ini mencuri itu perbuatan yang salah, oke, mencurinya perbuatan yang salah. Tapi setelah kita belajar etika profesi ini, kita harus mengetahui dulu apa sih motifnya dari mencuri dia ini, ya. Apakah benar-benar dia ini memang sudah spesialis mencuri, atau dia mencuri ini hanya untuk diri sendiri, seperti itu, ya. Banyak yang kita temui saat ini, orang terpaksa mencuri karena memang dia membutuhkannya, ya. Dia mencuri makanan, ya, dari warung misalkan. Karena apa? Karena dia benar-benar kelaparan, ya. Nah, untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu, kita memerlukan yang namanya ilmu yang mempelajari tentang etika, ya. Walaupun itu salah, kita cari dulu, kita telusuri dulu persoalannya, kronologinya seperti apa motifnya, sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar bijaksana, ya, dalam menentukan atau memecahkan satu permasalahan. Nah, kaitannya etika profesi dengan dunia informasi itu yang seperti apa, ya. Nah, trennya saat ini, ya, komputasi itu atau komputer terus berlipat ganda setiap 18 bulan sekali, ya. Jadi kemajuannya juga sangat signifikan, ya.
Kemudian biaya atau ongkos penyimpanan data yang dengan menurun drastis ya. Ini bisa kita rasakan kalau kalian bisa mengingat-ingat lagi ya, zaman dari awal media penyimpanan itu katakanlah flash disk ya. Flash disk itu ukurannya besar ya, kemudian kapasitas penyimpanannya kecil ya, 512 256 MB itu harganya per zamannya itu ratusan ribu bahkan sampai jutaan ya. Nah sekarang yang ukuran 32 giga 64 giga ya flash disk itu hanya dijual di bawah 100.000 ya, 200.000 ya. Jadi biaya ongkos untuk penyimpanan data itu semakin lama semakin murah ya, semakin menurun drastis. Kemajuan analisa data ya, jadi karena semua lini kehidupan itu sekarang menggunakan teknologi ya, jadi membutuhkan data-data yang benar-benar spesifik dan akurat ya. Nah ini juga yang menuntut analisis data itu dilakukan secara cepat, tepat, dan kemudian mudah dilakukan ya. Selanjutnya kemajuan pada teknologi jaringan dan internet ya, ini tren saat ini ya. Internet kalau di jaringan nirkabel ya atau wifi itu mungkin sudah teknologinya sudah sampai 5G ya. Jadi dalam 5G itu kecepatannya sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Mungkin 200 MB, 300 MB, mungkin 1 GB per second ya, bisa diproses dalam satu kali transaksi dalam satu detik. Nah, dampaknya apa? Semakin banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk menjalankan operasi-operasi penting ya. Contohnya ya di kampus kita ini sekarang sebagian besar bahkan mungkin bisa dikatakan intinya dari pelayanan itu dipasrahkan ke dalam sebuah sistem ya, yaitu yang berupa academic management system ya. Semua proses perkuliahan dari pengisian KRS sampai penilaian atau KHS itu bisa diselesaikan menggunakan sebuah sistem ya. Organisasi dengan mudah dapat membuat dan memelihara database individu secara lebih rinci ya. Ini terkait dengan penyimpanan tadi ya. Kemudian dampak selanjutnya adalah perusahaan dapat menganalisa sejumlah data secara cepat dan membuat profil individu terperinci. Jadi karena memang analisis data, jadi kita dalam menggunakan apapun itu kadang-kadang kita disuruh masukkan data ya, memasukkan data pribadi. Nah data pribadi ini terus diolah ya, dianalisa dan diolah oleh perusahaan-perusahaan sesuai dengan kebutuhannya ya, sehingga ketika nanti suatu perusahaan itu membutuhkan data, dia bisa mengolah dia dapat dengan mudah mengetahui data tadi secara terinci ya, baik itu data penjualan maupun data pembelian ya, atau data-data yang lainnya. Kemudian dampak selanjutnya adalah semakin mudah mengakses data dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini juga tidak lepas dari peran kemajuan teknologi jaringan kita ya. Kalau dulu kita mau ngirim email aja harus pakai harus ke warnet dulu ya. Nah, kalau sekarang hanya mau ngirim email pun bisa dari rumah ya. Bahkan sekarang email pun sudah ditinggalkan ya. Email itu sendiri sudah ditinggalkan. Email paling-paling sekarang ini dipakai untuk verifikasi ketika kita membuat akun media sosial ya. Karena pada hakikatnya kebutuhan fasilitas yang biasanya ada di email itu sekarang sudah bisa digunakan, sudah bisa juga digunakan di media-media sosial ya, media-media sosial lainnya, WhatsApp, kemudian Twitter, Facebook ya, apalagi Instagram ya, itu semua bisa bertukar informasi dengan cepat dan tepat.
5 dimensi moral ketika di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, ya. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban informasi, ya. Akuntabilitas dan pengendaliannya, kemudian kualitas sistemnya, kemudian kualitas hidup. Dimensi moral era informasi. Maksudnya apa itu? Hak dan kewajiban informasi. Ya, haknya kita sebagai penerima informasi, ya kita berhak untuk menerima informasi itu dari siapapun sumbernya. Kemudian kewajiban informasi, ya kalau memang kita membutuhkan kita bisa memberikan informasi, ya kita harus memberikan informasi itu tadi secara baik dan benar. Kemudian kepemilikan dan hak dan kewajibannya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Informasi ini bukan tidak menutup kemungkinan ada kepemilikannya, ya. Ada hak kepemilikannya. Jadi dalam penggunaannya juga kita harus perhatikan, ya. Jangan sampai informasi yang kita dapatkan itu tidak sah dari kepemilikannya, ya. Kita ngaku-ngaku ini informasinya A1 dari saya, padahal informasi ini yang berwenang untuk mengeluarkan informasi ini adalah ada bagiannya, yaitu bisa kena sanksi hukum, ya. Dan kewajiban serta itu juga, ya. Kemudian akuntabilitas dan pengendaliannya. Jadi secara di era digital ini memang akuntabilitas dari sebuah informasi itu agak sulit, ya, samar-samar, ya. Dan pengendaliannya juga agak susah, ya. Makanya itu sekarang itu kita sebagai penerima informasi harus benar-benar jeli, ya, mencari akuntabilitasnya. Maksudnya itu sumbernya harus jelas, ya. Kemudian apakah informasi ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ya. Jadi sebelum kita percayai satu informasi itu harus kita telusuri dulu dengan baik sumbernya dan kebenarannya, ya. Nah, pengendaliannya memang agak susah, ya. Meskipun sekarang ada undang-undang ITE yang melindungi semua aktivitas elektronik, ya. Tapi yang namanya pengendalian berita hoax, ya, atau penipuan itu agak susah, ya. Karena ya itu tadi salah satu kelebihan dari digital, ya, era informasi itu satu kali klik itu bisa jutaan orang, ya, jutaan orang mengakses, melihat, ya. Kemudian secara cepat juga orang bisa mengcopy paste, ya, informasi tadi dan disebarluaskan lagi. Jadi agak susah untuk dikendalikan. Kualitas sistem dan kualitas hidup dari sebuah informasi itu juga harus diperhatikan, ya. Jadi kualitas sistemnya seperti apa? Sistemnya harus dibangun dengan baik atas dasar yang benar-benar bisa dipercayai, ya. Selanjutnya ada konsep dasar etika profesi dunia informasi, ya. Nah, pilihan etika merupakan pengambilan keputusan oleh tiap-tiap individu yang memiliki tanggung jawab untuk konsekuensi di setiap tindakan yang dilakukan. Yang pertama, responsibility. Apa itu? Tanggung jawab, ya. Tanggung jawab dari profesi informasi yang kita ambil dan kita konsumsi, ya. Akuntabilitasnya, ya. Liability, pertanggungjawabannya secara hukum, ya. Due proses atau proses haknya, ya, itu yang harus dimiliki, ya, tanggung jawab. Prinsip etika beberapa kebudayaan dari sejarah dunia, ya. Ini ada golden rules, aturan emas, ya. Maksudnya perlakukan orang, ini prinsip nih, ya. Perlakukan orang lain seperti apa yang kita harapkan, bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jadi ini maksudnya jika kita ingin diperlakukan sebagai raja, maka perlakukanlah orang itu sebaik-baiknya, ya, seperti halnya raja. Jadi ketika kita berbuat baik dengan orang, insya Allah orang lain itu akan berlaku sebaliknya dengan kita, ya, sama halnya dengan kita, ya. Kemudian Immanuel Kant's kategorial imperatif. Jika sebuah tindakan tidak baik
untuk dilakukan oleh semua orang, maka tindakan tersebut tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Jadi dalam artian kutipan ini adalah kalau memang semua orang dilarang, ya berarti ini tindakan ini berarti tidak baik, ya, tidak perlu kita lakukan, ya. Kemudian ada research rules of change atau aturan perubahan research, ya. Jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tindakan ini tidak tepat untuk diambil atau digunakan. Artinya apa? Jadi tidak baik, tidak bagus ketika dilakukan berulang-ulang, ya. Maka tindakan ini tidak perlu kita lakukan, ya. Ulteriantian principle, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah tujuan lebih tinggi. Risk aversion principle, prinsip menghindari risiko, ambil tindakan yang menghasilkan potensi biaya atau menggunakan biaya paling sedikit. Nah, ini tindakan antisipatif, ya, agar kita tidak merugi dalam melakukan sesuatu, ya. Ethical no free lunch rule, etika peraturan tidak ada makan siang gratis. Ini maksudnya asumsinya bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh setiap seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain, ya. Selanjutnya ada ada analisis etikanya ketika dihadapkan pada situasi yang dapat dimunculkan permasalahan etika profesi. Tiap individu diharuskan bertindak tepat dalam menganalisis masalah, ya. Terdapat 5 langkah berikut untuk mengatasi masalah analisa etika tadi, ya. Yang pertama, kita identifikasikan dan jelaskan faktanya dengan jelas, ya. Fakta-faktanya seperti apa, ya, kronologinya seperti apa, itu dijelaskan secara rinci. Definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan yang harusnya ada di dalam situ dan siapa saja yang tidak berhak untuk mengikutinya, ya. Selanjutnya, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil ketika dengan beralasan, ya. Ketika kalian mengambil satu choice atau pilihan, ya, option dari permasalahan tadi, ya, sertakan juga dengan alasan yang tepat ketika kalian memberikan pilihan ke salah satu dari sekian banyak pilihan itu tadi, ya. Identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Jadi setiap pilihan itu pasti punya konsekuensinya, sebab akibat, ya. Mungkin konsekuensinya ketika saya ngambil ini nanti apa masalah yang akan timbul. Nah, itu harus kalian ketahui dulu sebelum kalian melakukan segala sesuatunya. Kesimpulannya, ya, adalah permasalahan etika yang disebabkan oleh sistem informasi adalah menciptakan akuntabilitas atas konsekuensi sistem informasi, menetapkan standar dan kualitas sistem pengamanan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat. Meskipun sistem komputer telah menjadi sumber efisien dan kekayaan sistem komputer memiliki beberapa dampak yang akan mempengaruhi nilai etika para pengguna sistem informasi tadi. Jadi kesimpulannya itu secara garis besar adalah permasalahan ketika kita menggunakan sistem informasi itu adalah etikanya, ya. Baik itu kita menerima informasi atau kita memberikan informasi, ya. Jadi ketika kita memberikan informasi, hendaknya informasi yang kita berikan itu harus kita pertimbangkan dulu, ya. Kira-kira kalau saya memberikan informasi ini kepada orang lain, ya, dampaknya seperti apa? Itu harus kalian kaji dulu, ya. Jangan sampai kalian main posting, main share gitu, ya, tanpa memperdulikan dampak yang akan ditimbulkan dari informasi yang kalian share. Ya, itu ketika kalian membagikan informasi. Ketika kalian menerima informasi, apa yang harus kalian lakukan? Ketika kalian menerima informasi harus tahu dulu sumbernya, ya, sumbernya dari mana, kemudian dasar-dasarnya sudah bisa jelas, ya.
adakah dampaknya ketika kalian ingin membagikan ulang informasi tadi ya. Itu yang harus kalian pahami ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah informasinya tanpa disaring dulu ya, tanpa ditelaah dulu, tanpa dicari dulu pembenarannya seperti apa, kronologinya seperti apa, tiba-tiba kalian langsung share, langsung bagikan, itu tidak boleh ya. Jadi harus kalian cerna dulu, kalian pahami dulu maksudnya apa, kemudian sumbernya itu jelas atau enggak, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak ya. Barulah nanti kalau memang kalian mau share ulang ya silahkan ya. Jadi di kemudian hari tidak muncul lagi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih Sobat Satria yang sudah menyimak perkuliahan saya pada kali ini ya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau memang ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.